ada 7 meterai, kan ya, yang dinyatakan akan dibuka, dan itu akan menunjukkan misteri yang kita tidak tahu, karena itu ada sesuatu yang akan datang, ya, tetapi misteri itu dibukakan melalui meterai itu, ya. Dan kita sudah membuka 6 meterai, ya, di dalam kitab Wahyu sampai dengan pasal yang ke-7, 9, itu dari 7 meterai itu sudah 6 meterai yang dibukakannya, disikap oleh Tuhan, ya. Dan intinya dari 6 meterai yang dibuka itu ternyata adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Jadi bukan akhir zamannya itu sendiri, tapi menjelang akhir zaman itu akan terjadi peristiwa-peristiwa itu. Intinya kita lihat dari 6 meterai itu akan terjadi peperangan antar bangsa. Tetapi bukan hanya peperangan antar bangsa, tetapi juga dikatakan akan ada peperangan antar manusia. Artinya di dalam satu bangsa sendiri akan terjadi kebencian manusia satu dengan manusia yang lain, disebabkan karena perbedaan, rasialisme, ya, dan macam-macam. Dan itu akan sangat mengerikan, bahwa hubungan antar manusia itu akan diwarnai dengan saling membunuh dan saling menyerang, bukan antar bangsa, dalam satu bangsa sendiri, ya. Mungkin ini tidak asing juga buat kita orang Indonesia yang sering, ya. Tetapi di Amerika sendiri juga kita dapat lihat mulai munculnya kebencian, bukan, yang mulai ditumbuhkan imigran dan warna kulit, ya, dan seterusnya. Tetapi pada akhir zaman dikatakan menjelang akhir zaman itu peperangan antar manusia akan makin menjadi-jadi, ya. Lalu juga meterai yang lain dibuka, akan juga terjadi bencana kelaparan, kesenjangan sosial juga makin menjadi-jadi, ketidakadilan dalam kehidupan juga akan mewarnai kehidupan umat manusia, dan kondisi ketidakadilan itu akan menjadi makin parah. Lalu juga meterai yang lain dibukakan adalah wabah, penyakit akan makin bertambah-tambah, jenis penyakit juga akan makin kompleks, dan munculnya juga wabah penyakit yang membinasakan, yang tidak ada obatnya, dan seterusnya. Itu juga akan mewarnai kehidupan manusia. Lalu bukan sampai di situ juga, kita ditunjukkan akan ada bumi juga akan melawan manusia, terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya, dan juga bencana semesta yang sangat dahsyat, ya. Itu 6 meterai yang sudah dibukakan, dan dinyatakan dari 6 hal itu, peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, bagaimana dengan keberadaan orang percaya? Apakah dia terhindar dari itu, atau dia juga akan menghadapi juga semuanya itu, ya? Nah, ternyata dari meterai yang dibukakan itu, orang-orang percaya pun tidak terlepas dari harus menghadapi semuanya itu, ya. Jadi sakit penyakit itu bukan hanya akan dihadapi oleh bencana alam, juga bukan hanya akan dihadapi oleh orang yang bukan orang percaya, akan hidup di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ya. Jadi kita gereja dan orang percaya pun tidak terkecuali, tidak terbebas, tidak ada dispensasi bahwa malapetaka yang mengerikan itu tidak akan mengenai kita. Jadi ini berbeda dengan zaman Nabi Nuh, kan? Nabi Nuh lain, karena mereka disuruh bikin bahtera, kan? Jadi begitu bencana datang, nah, mereka nggak kena bencana, mereka aman-aman saja. Yang kena bencana orang lain, bukan, banjiran dan sebagainya. Tapi yang dikatakan di sini tidak, bahwa kita akan hidup dalam kondisi seperti itu, ya. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa orang-orang percaya itu sebelum melewati semua peristiwa itu, kan mengerikan sekali,
ya kita akan masuk, kita akan menjadi bagian di situ. Pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa selamat menghadapi hal seperti itu, kan? Ya. Maka sebelum semuanya itu terjadi, ini firman Tuhan minggu yang lalu kita PA, kita diberi meterai di dahi kita. Ya, kita dimeteraikan di dahi kita ini. Nah, itu apa artinya? Itu meterai itu buat kita adalah tanda, kan? Ya, tanda yang sah. Jadi kalau Yusuf pada waktu di Mesir dia diberi meterai oleh Firaun, maka dia sah menjadi penguasa Mesir pada waktu itu, ya. Nah, begitu pula sebelum semua peristiwa itu terjadi, orang-orang percaya akan diberi meterai oleh Tuhan. Meterai itu menyatakan inilah orang-orang yang resmi, yang sah. Meterai itu tanda kepemilikan, bukan? Ya, kalau kita ini diberi surat tanda lalu dengan meterai, itu tanda sah kepemilikan, kan? Tanah ini milik saya, sah, resmi, kan? Itu dengan bermeterai, bukan? Resmi ini kepemilikan. Kalau kita punya anak, ini anak saya, milik saya, kita pun punya tanda sertifikat, ya, meterai di meterai, bukan? Jadi meterai itu adalah tanda kepemilikan, dan itulah yang dimaksudkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Kenapa ditaruh di dahi? Bukan apa tandanya? Kenapa di dahi, tidak di meterainya itu, ya? Di dahi itu buat orang pada waktu itu adalah tanda terbuka, dilihat oleh semua orang, bukan? Maka pada waktu Rabu Abu buat kita dalam tradisi gereja, orang juga diberi abu di dahinya. Itu suatu tanda yang menyatakan bahwa kalau kita ini milik Allah, tidak akan disembunyikan. Nah, sekali lagi mungkin contohnya, kan? Dia tidak menyembunyikan, aku ini milik Tuhan, mati adalah untukku. Dia itu yang dikatakan dia memakai meterai di dahinya. Semua orang tahu, terbuka, tidak sembunyi. Dalam kesusahan, dalam tantangan, dalam hambatan, dalam penganiayaan, orang tidak akan sembunyi, tetap menyatakan keberadaannya bahwa dirinya adalah milik Allah, ya. Jadi itu yang disebut dengan meterai, ya, nyata melalui sikap hidup kita ini, ya, bahwa kita ini adalah milik Allah, ya. Itu tandanya. Nah, orang-orang yang seperti inilah, yang dimeteraikan seperti inilah, yang dikatakan akan dapat melewati dan melalui semua peristiwa itu dengan selamat. Ya, itu firman Tuhan yang lalu. Tapi ada juga pada waktu itulah itu memang ujian, bukan? Dan orang-orang yang tidak dimeteraikan di dahinya, dia akan hanyut dan dibinasakan di akhir, akan kalah di akhir zaman itu. Tapi orang-orang percaya yang siap dengan meterai di dahinya itu, resmi sah menyatakan bahwa dirinya milik Allah, dan dia dengan terbuka hidupnya dapat menjadi cermin dilihat, ya, sebagai milik daripada Allah. Jadi itulah yang akan melewati dan mampu untuk menang menghadapi semua peristiwa itu, ya. Jadi sebelum umatnya itu mengalami semuanya itu, Allah telah memberikan cap dan jaminan bahwa mereka akan mampu melewatinya. Orang-orang yang selamat besar jumlahnya, kan? Ya, besar sekali jumlahnya. Jadi keselamatan itu meskipun nanti sangat mengerikan, tetapi orang yang bermeterai dengan dahi dan selamat itu jumlahnya sangat besar, ya. Dan pada waktu kita lihat di situ, di daftar 12 suku bangsa Israel, bukan? Ya, tetapi
dari 12 suku itu ada satu suku yang ternyata tidak ada, yang tidak termasuk diberi meterai di dahinya, dan itu ternyata adalah suku Dan. Ya, suku Dan. Ya, jadi nanti kita lihat, ini minggu yang lalu kita bahas ya, karena hari ini kita hanya akan sedikit menambahkannya ya. Jadi suku Dan inilah yang tidak ada, dan dalam firman Tuhan memang suku Dan itu meskipun merupakan bagian dari bangsa Israel dan umat Allah, tetapi mereka ini adalah termasuk yang jahat. Dan dari suku Dan inilah muncul istilah antikristus. Jadi akan ada antikristus, bahkan orang-orang yang menyebut dirinya Mesias itu musuh umat Allah, bukan hanya yang datang dari luar, karena kita pikir bahwa akhir zaman itu masalah dan tantangan kita itu bukan dari luar kan. Israel akan menghadapi tantangan dari luar, tapi kitab Wahyu ini menyingkapkan bahwa ternyata ada musuh dalam selimut, bahwa tantangan dan masalah gereja akan menghancurkan gereja dengan serius menjelang akhir zaman bukan dari orang-orang yang anti-Kristen, tapi akan muncul dari dalam sendiri hal-hal yang akan menghancurkan, merusak kekristenan. Itu yang disebut dengan antikristus. Ya. Nah, kalau kita di dalam firman Tuhan, musuh utama itu ternyata tidak hanya dari luar. Musuh utama yang akan menjadi tantangan dan pergumulan yang berat dalam kehidupan gereja umat Allah justru datang dari dalam sendiri, salah satu suku sendiri ya. Tetapi dari dalam sendiri akan muncul penyesat-penyesat, pengajar-pengajar, nah, kalau mau kita sebut pendeta-pendeta ya, yang sesungguhnya nabi-nabi yang palsu ya, yang akan menyesatkan. Dan masalahnya lebih serius karena seringkali nabi-nabi palsu itu lebih menarik, lebih memikat daripada nabi-nabi yang benar. Ya, jadi bahas dalam meterai ini ya, bahwa akan muncul orang-orang dengan hal yang menarik, nubuat, mujizat, penyembuhan, tetapi mereka itu pelaku kejahatan ya, di dalam, dan ini akan muncul Mesias, bahkan sampai Mesias palsu dan antikristus di dalam gereja sendiri ya, itu menyatakan bahwa mereka ini meskipun memakai nama Kristus tetapi dia antikristus yang sebenarnya, karena dia justru adalah Mesias yang palsu, menyebut dirinya sebagai Kristus itu sendiri nantinya ya, bahwa dia akan menyebut dirinya nanti sebagai Tuhan itu sendiri, dan itu akan muncul di dalam gereja ya, mereka yang jadi tidak semua. Karena ini akan ada masalah dari dalam sendiri gitu, yang berseru Tuhan, 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 tapi mereka tidak akan masuk dalam. Mereka bukan termasuk 144.000 yang diberikan dari mereka palsu, tapi mereka ada dalam kumpulan umat Allah ya, itu ini kan. Dan kalau kita lihat lagi di hal mengenai akhir zaman, itu mengenai akhir zaman, bukan tadi berkata ya, pada akhirnya akan berkata, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau. Dan di dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman itu mulai pasal 24 di dalam Matius, kita akan lihat bahwa semua yang dikatakan Tuhan Yesus ini menjadi lebih hidup oleh karena penglihatan yang dilihat oleh Yohanes itu ya, meterai demi meterai itu. Karena dikatakan di dalam khotbah Tuhan Yesus akhir zaman itu 24 ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-15, siksaan yang berat dan Mesias palsu itu sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji
berdiri di tempat kudus. Nah, coba kita lihat ya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ini akan ada muncul seperti menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan dan seterusnya ya. Sebab dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 21 ya. Dan sekiranya waktunya, bahkan yang dibukakan oleh Yohanes ini mengenai peristiwa yang mengerikan menjelang akhir zaman itu, Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 22 ini sangat penting ya, saya bacakan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Itu berarti begitu mengerikannya. Kalau itu terus menerus, ya tidak akan. Itu sebabnya yang diberi materai di dahi 144.000 ini dalam perlindungan Allah, bahwa waktu penganiayaan dan penderitaan itu akan dipersingkat oleh Tuhan ya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu ya, pilihan milik dari Allah, waktu itu akan dipersingkat. Ya, itu kata Tuhan Yesus sendiri ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat ya. Kata Tuhan Yesus sendiri kan gitu kan. Jadi itulah yang ditegaskan kembali oleh Yohanes ya, bahwa masa itu akan terjadi seperti itu. Dan fatalnya kalau kita melihat hal itu sudah mulai terjadi ya, begitu gereja lahir. Sehingga penglihatan yang dibuat oleh Rasul Yohanes itu menjadi relevan untuk mengingatkan gereja dan jemaat pada waktu itu. Nah, lebih-lebih juga terus sampai sekarang gereja kita ini, yaitu adanya kecenderungan munculnya banyaknya pengajar. Cuma kalau kita lihat tadi Rasul Paulus juga, ya, Rasul Paulus menasihati kepada Timotius yang muda yang akan melanjutkan penggembalaan buat gereja, dan ternyata tantangannya itu tidak mudah ya, karena harus menghadapi banyak ajaran-ajaran yang sesat pada waktu itu ya. Nah, memang dikatakan di situ, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini yang dibahas materai tadi ya, 6 materai itu masa yang sangat sukar, dan itu akan mendukung kondisi makin parah, karena kondisi manusia pada zaman itu katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan seterusnya ya. Jadi di dalam gereja, jemaat makin hari bukan mau mencari ajaran yang sehat, tetapi makin mereka mau mencari hal-hal yang memikat, yang aneh-aneh ya. Untuk apa? Bukan untuk orang menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan, mengundang pendeta-pendeta, mengundang guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ya, orang makin hari hanya ingin memuaskan dirinya dan mencari hal-hal yang menyenangkan dan memuaskan telinga. Ini saya diingatkan, itu kondisi akhir zaman. Maka klop kalau muncul nabi-nabi palsu yang juga akan menyenangkan telinga manusia ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan pada akhir zamannya sungguh Tuhan akan berkata, bukan yang berseru Tuhan ini. Bahkan mereka yang bernubuat luar biasa, menarik, memikat, mujizat, mengusir setan dan seterusnya. Saya rasa itu pendeta luar biasa kan? Ya, Tuhan dikatakan, aku tidak mengenal kau ya, karena hal-hal ajaran yang sesat itu ya.
contoh orang yang dimeteraikan Tuhan itu, dia akan tampil seperti itu. Nah, itu contoh ilustrasinya begitu ya. Meskipun dia disudutkan, meskipun dia difitnah, meskipun saya tidak bayangkan, saya lihat keluarganya kuat sekali bukan menghadapinya, tapi ternyata sampai masuk penjara, jatuh bukan air matanya ya, anaknya juga harus masuk ke rumah sakit karena begitu susahnya menghadapi. Tidak mudah ya, tidak mudah tantangan itu yang mau dikatakan. Kita orang-orang percaya di akhir zaman tidak ada dispensasi, kita akan menghadapi hal itu. Tapi orang-orang yang selamat, jumlahnya 144 itu adalah orang yang dimeteraikan hidayahnya, yaitu orang yang tidak gentar, yang tidak takut menyatakan dirinya milik Allah ya, dan terbuka dan menghadapi. Dan orang-orang inilah yang akan diberkati, diberi kekuatan oleh Tuhan, dan bahkan mati pun, sampai syahid pun adalah keuntungan, karena itu akan bawa pada keselamatan ya. Dan itu ayatnya. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana kemenangannya itu ya, baik orang-orang yang dimeteraikan itu menghadapi semuanya itu, dia tidak akan hancur. Justru penderitaan dan tantangan itu akan membawa orang-orang ini masuk ke dalam kemuliaan. Ayat 9 dan 10 pasal 7 ya. Kemudian daripada itu aku melihat ini orang-orang yang bisa dimeteraikan, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, yaitu Yesus Kristus, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, bagi kami ya, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Jadi kita dapat pastikan bahwa kumpulan orang yang banyak itu, itulah yang di ayat 9 ini yang saya rasa dimaksudkan dengan 144.000 orang tadi ya, yang diberi meterai di dahinya itu. Jadi kumpulan orang percaya yang diselamatkan itu. Jadi para pengikut Kristus yang setia, yang akan tetap setia pada waktu menghadapi zaman yang sukar itu. Mereka adalah para pemenang ya. Mereka sekarang ini digambarkan berkumpul di surga. Nah, ini yang dikatakan Ahok tadi, mati adalah untungku ya. Karena mereka ini akan berkumpul di surga mengenakan jubah putih dan memegang daun-daun palem. Itu penglihatan ya, yang dilihat itu. Jubah putih dan daun palem apa artinya? Menunjukkan kegembiraan ya. Jadi mereka ini akan lewat dari tantangan, dan yang mereka tuai adalah kegembiraan dan kemenangan yang besar. Daun palem menunjukkan kemenangan ya. Sampai dengan hari ini, kalau kemerdekaan Republik Indonesia, rumah-rumah dihias dengan daun janur bukan ya, kemenangan ya. Jubah putih lambang kemenangan. Daun palem dalam Injil, Yesus dielu-elukan ya saat memasuki Yerusalem dengan daun palem. Jadi kegembiraan ini nyata dari orang-orang yang kemudian dalam kumpulan besar ini dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Inilah orang-orang yang bermeterai di dahinya ya. Nah, lalu kita coba lihat ayat yang berikutnya, ayat yang 11 dan 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu yang dikatakan di dalam ayat 11 dan 12. Jadi dalam pesta kemenangan itu tidak hanya manusia saja yang menaikkan pujian kepada Tuhan
Ya, di sini sangat jelas dinyatakan bahwa semua malaikat pun turut memuji Tuhan. Jadi 144.000 itu gambaran simbol dari banyaknya orang yang selamat dengan meterai di dahi itu akan masuk dalam kumpulan para malaikat di surga, dan mereka dengan kegembiraan dalam kemenangan mereka akan bersorak-sorai, bersaut-sautan satu dengan yang lainnya, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu yang akan terjadi. Itulah yang akan dilakukan di surga. Ya, para malaikat, tua-tua dan makhluk itu semuanya menyembah, memuji Allah. Kegembiraan yang sangat besar digambarkan di dalam ayat ini. Sehingga ayat 13, dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, tua-tua. Jadi ini bukan percakapan Tuhan Yesus dengan Yohanes, percakapan antara tua-tua dengan Yohanes. Ya, dikatakan Yohanes, tua-tua itu berkata kepada Yohanes, bertanya kepada Yohanes, siapakah mereka ini yang memakai jubah putih, dan dari manakah mereka datang? Ya, maka kata Yohanes kepada tua-tua itu, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Kenapa tanya ke saya? Yang tahu justru Tuhan. Ya. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya. Jadi diingatkan buat kita, ya, bahwa kesusahan itu juga akan menimpa kita. Ya, kita tidak ada dispensasi. Menjelang akhir zaman kita, orang-orang Kristen pun akan menghadapi hal-hal yang sangat sukar. Tetapi dikatakan mereka ini yang berpakai jubah putih dalam kegembiraan dan kemenangan ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya. Jadi ayat 13-14 ini berisikan sebuah percakapan, ya, percakapan orang yang dipanggil Tuhan itu disebut tua-tua. Ya, tua-tua di sini. Jadi bukan percakapan sekali lagi Yohanes dengan Tuhan, melainkan Yohanes dengan tua-tua. Ya. Dan tua-tua ini memberitahu kepada Yohanes bahwa orang-orang yang berjubah putih adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar itu. Jadi istilah kesusahan besar, kesusahan bukan hanya kesusahan besar, ini kita garis bawah, ya, itu merujuk kepada kesusahan yang luar biasa, ujian yang juga akan dialami terhadap iman orang-orang percaya, ya, dalam kehidupan kita. Pengujian ini dimaksudkan juga pada zaman Yohanes itu sudah dimulai, bukan? Pada zaman itu sampai dengan hari ini, bukan? Ya, masih akan terjadi, dan Tuhan Yesus ini sudah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita juga harus memikul salib kita, ya, di dunia ini, supaya kita ini layak menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Dan kita lihat ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini gambaran yang dipakai dengan melihat kondisi dari Israel pada waktu itu, ya. Dan lihat pada waktu bangsa Israel mengembara di padang gurun, ya, Tuhan Yesus, Allah memberkati mereka adanya tabernakel, yaitu kemah Tuhan, yang menandakan bahwa meskipun mereka hidup, mereka itu susah di padang gurun itu, tetapi Allah beserta dengan mereka. Maka Allah memimpin, memberkati mereka, dan memberikan rasa aman dan selamat kepada mereka. Jadi gambaran itulah yang akan dipakai, ya, bahwa meskipun kita akan ada di padang gurun kesusahan dunia ini, tetapi kita tidak berjalan sendiri. Ada tabernakel Tuhan yang beserta dengan kita. Lalu bukan hanya tabernakel kemah, tetapi juga di bait sucinya
pada waktu bangsa Israel juga sudah masuk ke tanah yang dijanjikan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, ya, di baitnya yang kudus, ya. Nah, itu gambaran yang dipakai. Tetapi juga yang sangat indah kalau kita mau lihat di sini, ayat yang ke-16 dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Nah, apakah itu gambaran harafiah bahwa kita nanti tidak akan makan dan minum lagi, sehingga tidak seperti di GKI setiap kali ada makan, ya. Nah, kita nggak tahu itu, ya, di surga itu ada makan dan minum atau tidak, tetapi gambarannya ada pesta anak domba, bukan, ya. Tetapi ini tidak harafiah, bukan. Yang dimaksudkan adalah pada waktu kita menghadapi kesusahan yang besar itu, banyak orang yang begitu menderita sampai kelaparan dan dahaga. Tapi nanti di surga penderitaan itu sudah tidak ada lagi, ya. Ya, semua akan merasakan kebahagiaan surgawi. Ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, ya. Dan pada akhirnya kita akan dibawa ke air yang tenang, ya, dalam kedamaian yang sangat besar, ya. Jadi itulah gambaran yang mungkin hari ini kita akhiri di sini, ya.